Hai, saya Willy Hardian, Koordinator kalian. Kali ini kita akan membahas data volume yang lain dan cara memakai volume lain. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat volume dengan memakai data step, yaitu data yang ketiganya. Kalau misalnya belum nonton video sebelumnya, ditonton terlebih dahulu. Cara untuk membuat for loop seperti yang kita sudah tahu sebelumnya adalah for, kemudian buat variable bebas, kembali lagi nama variabelnya apa, in range. Range ini terdapat 3 data, seperti yang kita tahu ada start, ada stop, dan ada step, 3S ya. Jadi kita bisa membuat seperti ini dan menghasilkan data seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kenapa dia bisa bertambah 1 terus? Karena stepnya itu sebenarnya by default itu adalah 1 plus 1. Cuman di matematika kan sebenarnya kita nggak perlu tulis plus 1 kan ya, sudah otomatis ada. Artinya, ini juga kita bisa edit. Ya, bisa edit. Misalnya mau diganti angka yang lain. Bisa 2, 5, dan seterusnya. Kalau misalnya mau kelipatan 2, mau kelipatan 5. Jika itu yang diinginkan. Kita juga bisa membuat minus, artinya decrement, menurun angkanya. Dibalik gitu ya. Misalnya kita mau membuat dari 100 sampai 0 misalnya. Lalu minus 1 misalnya. Jadi dia akan memunculkan 100 sampai 0. Nah, kebanyakan nggak? Kalau kebanyakan dan 10 aja. Kemudian kita coba bilang, misalnya ini adalah order makanan nomor. Kita akan urutkan dari nomor order makanan yang paling atas, paling terbaru sampai yang paling lama. Oke, sebenarnya kita bisa lihat di sini order makanan nomor 10 sampai 1. Jadi dia menurun ke bawah. Tinggal memberikan data pengubahan stepnya menjadi minus 1 seperti ini. Atau kembali lagi ya, bisa bebas angkanya berapa. Ini akan mempengaruhi penurunan angkanya jikalau ini yang dibutuhkan. Makanya ya 2 kan ya, karena ketika 10 kemudian dia dikurang 5 kan 5, lalu dikurang lagi jadi 0, 0,0 berarti sekarang sudah habis loopingnya, jadinya makanya dia 10 dan 5 saja. Ingat 0 itu adalah stop number, jadi nggak masuk ke dalam range. Jadi bebas ini mau seperti apa data ketiganya. Contoh kasus lain, kita akan coba untuk membuat perhitungan pendapatan selama 4 minggu. Misalnya, kita mempunyai bisnis, kemudian kita akan menghitung selama 4 minggu kita kira-kira mendapatkan total berapa pendapatan, dan juga kita akan rata-ratakan berapa pendapatan kita. Karena kita membutuhkan input untuk memasukkan angka tersebut, maka kita akan menggunakan input di sini. Oke, umumnya kita akan menggunakan, misalnya kita akan tulis minggu ke-1 berapa uang yang kita dapatkan minggu pertama, kemudian minggu kedua, dan minggu ketiga, dan seterusnya. Ini sebenarnya tidak efektif kan ya, jadi input ini kita juga bisa melakukan hal yang sama, dikonversi menjadi for loop biar lebih efektif. Karena ini sebenarnya sama persis kan ya, cuma beda di ininya doang. Nah, nanti goal utamanya adalah kita bisa mendapatkan total pertambahan dari semua ini. Minggu pertama sampai minggu keempat. Kita akan konversi menjadi for loop. Oke, seperti ini ya. Pertamanya 1 doang, terus akhirnya di 4 ya. Dan kalau misalnya mau mulai dari 0, ya nggak apa-apa. Atau mau mulai dari 1 juga boleh. Tapi ini dibuat jadi 5 kan ya. Karena 1, 2, 3, 4. Stopnya di 5. Yang pernah kita bahas di video sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Stopnya di sini kan ya. Seperti ini boleh. Kalau misalnya mau seperti ini, berarti ada caranya yang perlu diperhatikan sih. Jadi misalnya anggapan ini bisa dapat dari variabel. Bisa dapat variabel berapa minggu yang diinginkan. Misalnya contoh, ini jumlah minggu ya. Ini dapat dari user nih misalnya, jumlah minggu. Nah, kalau misalnya ini dapat dari user, berarti kan ini kita harus taruh di sini kan ya. Nah, jadi sebenarnya bisa taruh variabel di dalam range-nya juga.
Seperti ini. Nah, tapi jumlah minggu yang diinput oleh user kan pasti dia inputnya 4, bukan inputnya 5 dong. Berarti kita harus ngapain? Supaya dia bisa jadi 5 plus dengan 1. Nah, kita buat formula setiap apa yang diinput oleh user plus 1, karena nggak mungkin kita suruh user tolong tambahin 1 ya. Nggak mungkin ya, karena pasti user inputnya sesuai dengan jumlah minggu yang diinginkan, maka kita plus 1. Kalau seandainya start numbernya memang mulai dari 1. Oke, tapi kalau start numbernya mulai dari 0 ya ini berarti nggak usah. Karena kan kita mulai dari 0 nanti, ininya yang di plus 1 di dalam input ini. Jadi tinggal dipilih aja mau yang kayak gimana. Nah, input ini kita ubah ya, nggak mungkin ke 1, karena kalau kita cuma tulis 1 berarti kan semuanya 1 1 1 1 4 kali ya. Nanti ini kita ganti. Nah, diganti jadi apa supaya bisa fleksibel? Kita bisa melihat di sekitar sini ada yang bisa kita pakai kan? Yaitu si X. X ini menampung increment numbernya kan ya. Jadi bisa mulai dari 1 sampai 5. Nanti kita bisa taruh sini, nanti bisa fleksibel. X-nya bertambah-tambah terus sesuai dengan jumlah input, jumlah volume-nya di sini. Jadi kita akan melakukan seperti ini. Nah, jadi concatenation-nya juga bisa dilakukan di input. Jadi ini berarti aus titik 2-nya setelah ini dong ya. Berarti ke nilai X. Nah, kalau 1 ke 1 berarti, kalau kedua ke 2. Nah, begitu caranya buat fleksibel. Ini kita perlu ngapain lagi setelah ini? Nah, kita coba lihat ya. Kita akan running dulu, lihat apakah berhasil atau enggak ulang sebanyak 4 kali. Ini masukin dulu jumlah minggunya mau berapa, misalnya 4 minggu yaitu 1 bulan. Minggu ke-1 berapa uang yang kita dapatkan dalam bisnis kita, misalnya 100. Ini andai kata aja ya angkanya segini. Ini bisa juga dihapus spasinya, nggak apa-apa. Minggu yang 4 100 200 misalnya 100 dan 300. Misalnya ini dalam dolar ya misalnya. Berarti dalam 4 minggu ini berapa dolar yang kita sudah dapatkan gitu. Fungsi dari programnya. Oke, bagaimana cara dapatkan totalnya dong sekarang? Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita print di sini, ya nggak mungkin dong ya. Nanti dia cuma print, nanti dia malah print 4 kali. Berarti kita coba taruh dalam total pada suatu variabel kayak gini. Jadi logiknya adalah kita harus menambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, baru dapat totalnya berapa. Nah, untuk cara melakukan itu berarti kan input yang ini harus ditambah dengan sebelumnya. Yang ini harus ditambah dengan sebelumnya lagi. Nah, ini ditambah dengan sebelumnya apa? Nggak ada angka sama sekali kan? Makanya kita bisa melakukan seperti ini. Total sama dengan 0. Biar apa? Biar bisa kayak ini. Total sama dengan total plus input. Nah, 0 tambah 100 kan 100. 100 masukin ke total. Berarti total sekarang bernilai 100. Dia ulang lagi. Kemudian total sekarang sudah menjadi 100. 100 tambah 200. Jadi 300 masuk sini. Ulang lagi 300 tambah 400. 700. Nah, begitu terus sampai dia udah selesai melakukan perulangan dan kita tinggal print totalnya untuk menyebutkan totalnya berapa yang didapatkan. Saya coba ulang lagi. Ini ada 4 minggu. 100, 200. Kita lupa sesuatu enggak? Input ya di sini ya. Harus dijadikan integer. 100, 200, 400, dan 300. Wis, 1000, betul ya? Berarti ini adalah totalnya, 1000. Ini juga bisa ditambahkan dengan tulisan total. STR. Jadi 100 tambah 200 tambah 400 tambah 300. Oke, jadi simulasinya lagi adalah dengan 100 ya. 100 nih. Yang diinputkan 100 tambah dengan apa? 0. 0 tambah 100, 100. Ini masuk ke total. Ini kan baru repetisi pertama, diulang lagi. Terus di repetisi kedua total kan tadi 100 ya. Berarti sekarang total adalah 100 plus dengan 200. 200 tambah 100, 300. 300 masuk ke total. Nah, dia ulang lagi kan. Repetisi ketiga. Pas di repetisi ketiga, apa yang dia?
Ya, tambah lagi dengan 400 ya. Nah, 400 ditambah jadi 700. 700 assign ke total. Berarti total sekarang bernilai 700. Nah, repetisi terakhir yang keempat, 700 ditambah dengan 300. Jadi deh, 1000 kan totalnya. Nah, sudah selesai semua repetisinya, sudah 4 kali, dia keluar dari for loop dan print 1000. Si totalnya 1000. Betul ya? Gitu. Proses simulasinya. Jadi 4 minggu, kita ulang sekali lagi, 100, 200, 400, total 1000 pendapatan kita. Nah, seperti itu. Kalau mau dapatkan average rata-rata per minggunya dapat berapa, bisa aja nanti dibagi dengan 4, atau enggak langsung aja kan bagi dengan jumlah minggu yang memang kita masukin tadi, biar dapat average-nya. Jadi per minggunya kita rata-rata pendapatannya berapa. Ini berapa jumlah minggunya bebas ya, mau misalnya 2 bulan gitu kan, bisa juga. Ini bebas juga mau input berapa dolar, 250, karena 1000 dibagi 4 jadi 250 kan ya. Kenapa ada koma 0? Karena ini pembagian ini sih ya, makanya dia jadi bentuk desimal atau float di data yang koma kayak gini by default ya, seperti ini. Seperti itu untuk materinya. Jika ada pertanyaan, ada yang bingung, silakan ditanyakan, dan juga bisa di subscribe kalau misalnya menunggu konten-konten yang lain. Thank you.